wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu guru yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifatnya, dicatat sebagai umatnya, dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafelia Kartika Dewi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah ceramah tentang pentingnya konservasi air di lingkungan sekolah. Ibu guru dan teman-teman, kita menyadari bahwa air merupakan salah satu unsur penting penopang kehidupan makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi ini memiliki ketergantungan terhadap air. Bahkan tubuh kita saja mengandung setidaknya 60-70% air. Bukan hanya itu saja, kita juga memerlukan air untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup mereka. Dari sini kita menyadari bahwa air memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Bayangkan saja bagaimana keadaan di bumi ini jika tanpa adanya air. Ya, mungkin kehidupan di bumi ini akan segera berakhir. Mengerikan, bukan? Setelah kita mengetahui betapa pentingnya peranan air bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini, maka sangat disayangkan jika kita tidak bisa memelihara air dengan benar. Sewaktu-waktu bisa saja ketersediaan air di bumi ini akan menurun secara drastis daripada sebelumnya dan menimbulkan krisis air serta kekeringan karena tidak dimanfaatkan dengan bijak. Hal itu akan berdampak tidak baik bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini. Akan banyak bencana yang terjadi akibat kurangnya ketersediaan air. Ibu guru dan teman-teman, air perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar agar ketersediaannya tetap terjaga, sehingga kita bisa menyelamatkan masa depan dan generasi penerus kita dari bencana krisis air. Tentunya kita tidak ingin anak cucu kita menderita di masa depan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian air, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghemat penggunaan air sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Upaya penghematan air bisa dimulai dari lingkungan di sekitar kita dengan langkah yang sangat sederhana. Misalnya, mulai menggalakkan upaya konservasi air di lingkungan sekolah kita, SMA Negeri 2 Ngaglik ini. Melalui cara ini, kita bisa membantu menghemat dan menjaga kelestarian air. Selain itu, kita juga bisa menghindari beberapa permasalahan yang mungkin muncul, seperti hilangnya unsur hara dan bahan organik yang terkandung di dalam tanah, menurunnya kualitas air, dan menyatunya air bersih dengan air yang sudah tercemar. Tentunya, kita ingin menggunakan air yang bersih dan sehat
bukan air yang tidak sehat dan sudah tercemar. Ada beberapa cara untuk mengkonservasikan air di lingkungan sekolah. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu mulai dari kesadaran diri sendiri. Misalnya, menggunakan air secukupnya dan mematikan keran air apabila sudah tidak digunakan. Intinya, kita harus lebih peduli terhadap penggunaan air. Kedua, membuat lubang biopori. Hal ini berguna untuk menahan air yang berlebihan sehingga air tidak mengalir begitu saja dan terbuang sia-sia. Selain itu, lubang biopori juga bisa digunakan untuk membantu meresapnya air kembali ke dalam tanah. Lubang biopori ini bisa dibuat di halaman sekolah atau lahan-lahan yang sekiranya memungkinkan untuk penyerapan air. Ketiga, menanam tanaman di lingkungan sekolah. Semakin banyaknya tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah, tidak hanya menjadikan lingkungan menjadi lebih sejuk, tetapi juga membantu tanah menyerap air dan mengurangi limpasan. Keempat, memanfaatkan limbah air cuci tangan untuk menyiram tanaman. Kita bisa memanfaatkan air limbah tersebut untuk penyiraman atau perawatan tanaman sehingga mengurangi penggunaan air bersih. Caranya yaitu dengan menyambungkan air dari wastafel cuci tangan menggunakan pipa paralon ke pot-pot atau tanaman yang akan disirami. Kelima, memanfaatkan limbah air wudhu untuk mengairi kolam ikan. Air limbah tersebut tidak bisa dibiarkan terbuang sia-sia begitu saja. Limbah tersebut harus dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan air bersih, yaitu bisa digunakan untuk mengairi kolam ikan. 6. Membuat sumur resapan. Sumur resapan berfungsi sebagai tempat untuk menampung air hujan yang meresap ke dalam tanah. Hal ini akan membuat limpasan air berkurang. Selain itu, dengan adanya sumur resapan ini, air akan tetap mengalir saat musim kemarau karena banyak cadangan air yang tersimpan di dalam tanah. Dan yang ketujuh yaitu membuat pemanen air hujan. Memanen air hujan merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah kita. Hal ini dapat membantu keberlanjutan air dan keberlanjutan lingkungan sebagai pendukung generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan diupayakannya pemanen air hujan di lingkungan sekolah, kita bisa mulai mencintai air dan memanfaatkan air secara bijak. Ibu guru dan teman-teman, kita telah mengetahui bahwa banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengkonservasikan air di lingkungan sekolah, mulai dari kesadaran diri sendiri, membuat lubang biopori, menanam tanaman di lingkungan sekolah, memanfaatkan air limbah cuci tangan dan limbah air wudhu, membuat sumur resapan, dan yang terakhir adalah membuat pemanen air hujan. Berbagai upaya tersebut tentunya memiliki tujuan, karena setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari konservasi air di lingkungan sekolah yang pasti untuk menghemat dan menjamin ketersediaan air dengan memanfaatkan dan memeliharanya dengan baik dan benar. Berbagai upaya tersebut tentunya sangat mudah untuk dilakukan karena caranya yang sangat sederhana dan pastinya ramah di kantong alias murah, sehingga tidak ada alasan mengenai masalah biaya.
Yang terpenting, kita harus senang dan ikhlas dalam melakukannya. Dengan begitu, apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Mari kita bangun kesadaran dan aksi yang nyata untuk menjaga kelestarian air di lingkungan sekolah kita ini. Jangan biarkan sekolah dan generasi penerus kita menderita karena ulah kita di masa lalu yang tidak bijak memelihara dan memanfaatkan air. Ingat, kita tidak boleh mewarisi mereka dengan penderitaan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk mewujudkan upaya konservasi air di lingkungan sekolah dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.